Perkenalkan, nama saya Novriana Latifatul Habibah. Saya sekarang mengajar di Madrasah Aliyah Bahusinatul Uludura. Dan saat ini juga saya menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 0622 08 24115. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 bulan Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG di kelas 11 dengan materi bahasa Arab, yaitu Al-Adyan di Indonesia atau agama-agama di Indonesia, yang terkait dengan struktur gramatikal, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda hadid dirasa bi qiraatid du'a. Sofatin dipimpin doanya. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta makasuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz. Ya asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wali dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anil syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran minal muna balil maqasidana wa qdiha wa ijana walhamdulillahina alladhi hadana. Salli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman.
Subahul khair. Kaifa halukum? Ma darsunal yaum? Al-lughah al-arabiyah. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan mengabsen kalian dulu. Amil, Nailal Muna, Aulia, Clarista, Fadila, Faizma, Febriana, Rapiana, Mashkura, Maisela, Miftah, Nafisa, Nazila, Nur Anida, Nuratun, Oriza, Putri, Rahma, Salsabila, Sofatin, Lailatul, Sania, Zahrotin, Nisa, Zahira Intan. Oke, alhamdulillah nihil, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, sekarang bahasa Arab ya, al-lughah al-arabiyah. Oke, kita akan membahas bab 6 yaitu terkait dengan al-adyan fi Indonesia atau agama-agama di Indonesia. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat ada tujuan pembelajarannya. Siswa mampu memahami informasi tersurat dalam teks visual atau teks multimoda tentang agama-agama di Indonesia dengan susunan apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti jadi kita kaitkan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemarin kita sudah membahas juga tentang al-adyan fi Indonesia dari teks bacaannya atau istimanya juga. Nah, apa itu? Kemarin al-adyan fi Indonesia, bisa ada yang menjelaskan al-adyan fi Indonesia ada berapa agama-agama di Indonesia? Clarista? Di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, ada 6 ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian juga sesuai dengan apa itu tempat ibadahnya masing-masing. Kalau sholat al-muslimu fil masjid, kalau orang Islam sholatnya di masjid. Kalau yata'abbadu al-masihiyuna fil kanisa, jadi orang Kristen itu beribadahnya di gereja. Nah, itu sudah diulas kemarin ya. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi sebelum kita ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka kalian harus tahu kenapa kok kita harus mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pentingnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu apa? Ya. Nah, jadi biar kita bisa menyusun susunan kalimat dalam bahasa Arab itu dengan baik dan benar. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mempelajari penyusunan kalimat itu dengan apa? SPO, subjek, predikat, objek jika dibutuhkan ya objeknya itu. Kalau dalam bahasa Arab apa? Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya, di situ mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks visual atau teks multimoda, menganalisis penggunaan struktur gramatikal jumlah fi'liyah dan ismiyah dalam teks tersebut. Kemudian menunjukkan pemahaman struktur jumlah fi'liyah dan ismiyah dalam teks dan menyusun kalimat yang menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah untuk menggambarkan isi teks. Jadi di situ tujuan dari kita mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelum masuk ke situ, ya, apa itu jumlah? Mahyal jumlah. Oriza. Ya, jumlah itu adalah susunan kata, betul ya? Susunan kata kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Nah, kalau bahasa Arab kalimah dalam artian kata. Kalau di dalam bahasa Arabnya jumlah, kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat itu, ge. Terus setelah itu apa itu? Mal farqu bainal jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Apa perbedaan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah didahului dengan isim, Ya.
Iya, jumlah isimnya jumlah yang diawali dengan isim, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Jadi jumlah ada dua ya, jumlah isimnya dan jumlah fi'liyah. Nah, nanti di sini kita akan membahas terkait apa itu jumlah isimnya dan fi'liyah, tetapi kita berbasis masalah. Artinya nanti saya sajikan teksnya, kemudian kalian cari permasalahan yang terkait dengan jumlah isimnya dan jumlah fi'liyah untuk mengidentifikasi kalimat tersebut. Ya, jadi nanti saya buat kelompok ya, supaya kalian nanti berkelompok untuk mendiskusikan apa itu perintah yang sudah saya jelaskan nanti. Oke, terus sekarang sebelum kita ke kelompok masing-masing, saya akan mengecek kesiapan kalian dulu atau semangat kalian dulu supaya konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Oke, silakan boleh berdiri semuanya. Oke, semuanya sudah berdiri. Kalian tahu apa itu fil? Filun artinya apa? Gajah. Gajah itu kabir atau sogir? Kabir. Kalau saya bilang fil, kalian jawabnya kabir, tapi ekspresikannya berlawanan, kecil jadi ya, kabir gini. Nanti kalau saya bilang namlon, itu apa? Semut. Namlon itu artinya semut. Sogir atau kabir? Sogir. Kita bilangnya sogir tapi ekspresinya besar, kabir. Fahim tuh? Oke. Filun. Namlun. Sogir. Namlun. Sogir. Filun. Kabir. Namlun. Filun. Namlun. Ayo itu tadi namlun. Ayo sogir. Namlun. Sogir. Nah, jadi filun. Oke, sudah, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum ke situ kalian boleh apa itu ya? Ini nanti saya akan membagikan LKPD yang terkait dengan asesmen awal supaya saya bisa membagi kelompok kalian ya. Membagi kelompok berdasarkan kemampuan kalian hasil dari asesmen awalnya ini nanti. Ada yang dapat betul semua 10? Ya, ada yang betul di atas 6, yang 6 ke bawah. Oke, dan ya, jadi ini nanti kelompoknya sesuai dengan hasil kalian. Yang dapat 10 silakan berkumpul dengan temannya. Yang di atas yang 6 sampai 8 boleh, yang 6 yang
Oke, sudah semuanya? Sudah siap untuk maju ke depan? Oke, nanti ini kalian dari tiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan ya. Jadi kelompok 1 2 orang, kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang. Oke, silahkan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat kalimat kompleks yang berisi susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Al-Islamu huwa dinul khalis alladzi anzalahu Allahu 'alan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastamilul Islam ala khamsati arkan. Dari kalimat tersebut terdapat jumlah ismiyah yaitu al-Islamu huwa dinu. Al-Islamu menjadi mubtada dan ad-dinu menjadi khobar yang ditandai dengan kalimat isim. Sedangkan jumlah fi'liyah yaitu wa yastamilu al-Islamu. Wa yastamilu menjadi fi'il dan al-Islamu menjadi fa'il. Dari kalimat tersebut sudah mencakup jumlah ismiyah dan fi'liyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Membuat kalimat sederhana menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah seperti kalimat at-tinu yunazimu ala qatal insan bila bihi. Dan jumlah fi'liyah seperti kalimat tujadu fi Indonesia nomor 1 ad-yamin resmiyatin. Di sini terdapat jumlah ismiyah yang diawali oleh mubtada dan setelah mubtada terdapat khobar, dan mubtada itu awalnya ada isim yang ditandai oleh a, dan di sini terdapat jumlah fi'liyah yang di awal kalimat ditandai dengan fi'il dan ada fa'il. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan diskusi kami, yakni mengenai mengidentifikasi kalimat dalam teks dan menentukan apakah kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Berikut hasil diskusi kami. 1. Ini jumlah kalimat itu termasuk dari jumlah ismiyah. Yang kedua, bisa dan muslimina termasuk jadi itu termasuk jumlah fi'liyah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, tadi sudah dipaparkan hasil presentasinya, hasil diskusinya ya. Kemudian kita bahas sedikit terkait dengan apa itu hasil kalian. Tadi sudah dijelaskan yang kelompok A ini dia membuat kalimat kompleks yang di situ ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu bagus sekali ya, sudah bisa merangkai dalam suatu redaksi itu sudah ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi membuat kalimat sederhana. Ya, membuat kalimat sederhana yang terkait al-adyan fi Indonesia dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian yang kelompok 3 tadi mengidentifikasi ini termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya dalam teks bacaan al-adyan fi Indonesia. Oke, kita bahas sedikit terkait dengan jumlah. Jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini kalau jumlah ismiyah dia terdiri dari mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, itu ya. Jadi lebih mudahnya kalau jumlah ismiyah diawali isim, jumlah fi'liyah diawali dengan
fiil. Nah, di sini ya, Zaidun qaimun dengan koma zaidun. Jadi Zaidun ini menjadi mubtada, Zaidun utawi Zaid kalau dalam bahasa apa itu makna gandulnya iku qaimun wong kang ngadeg. Kalau koma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid. Tetapi ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, meskipun ini susunannya Zaid ada di depan, kalau di fi'liyah fa'il ada di belakang. Tetapi ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap yang digunakan adalah subjeknya dulu artinya Zaid berdiri. Ini beda susunan, tetapi cara menerjemahkan adalah sama, diawali dengan apa itu subjeknya dulu. Nah, terus kemudian ada ketentuan ya, ketentuan di sini syarat atau ketentuan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan khobar harus sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobar juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Seperti di sini ada al-muslimu mujtahidun. Sama-sama ya, sama-sama mudzakkar. Al-muslimatu mujtahidatun, sama-sama muannas. Nah, kemudian yang kedua, sama dalam hal mufrad, tasniyah dan jamaknya. Nah, jadi ketika mubtada'nya itu mufrad ya, al-muslimu mujtahidun, al-muslimani ini apa? Tasniyah ya, mujtahidatni juga tasniyah. Al-muslimuna jamak, mujtahiduna juga jamak. Jadi harus sama antara mudzakkar muannasnya maupun dalam hal mufrad, tasniyah dan jamak. Berbeda ketika kita menyusun dalam hal jumlah fi'liyah ya. Terkait dengan jumlah fi'liyah ini, fi'il menyesuaikan fa'il dalam hal mudzakkar muannasnya saja. Kalau yang kedua itu fa'il dalam bentuk apapun, mufrad, tasniyah atau jamak, maka fi'il tetap mufrad. Contohnya ada di sini. Nah, di situ sama mudzakkar muannasnya ya. Sholat al-muslimu. Oke, sama-sama mudzakkar, sama. Sholat al-muslimatu, sama-sama muannas. Nah, itu sama. Tetapi ketika kita lihat mufrad, tasniyah, jamaknya, sholat al-muslimu. Al-muslimu fa'ilnya mufrad atau tasniyah jamak? Mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad. Sholat al-muslimani. Al-muslimani tasniyah, sholat tetap mufrad. Sholat al-muslimuna. Al-muslimuna itu jamak, maka fi'ilnya juga sholat tetap mufrad. Jadi berbeda ya antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, ada yang ditanyakan? Boleh nggak sih mudzakkar itu khobar itu berupa fi'il? Oh, khobar itu bolehkah apa itu khobar berupa fi'il? Ya, jumlah ismiyah itu ya, ada mubtada, ada khobar. Bagaimana Bu ketika khobar itu berupa fi'il? Boleh atau tidak? Nah, di sini kan pengertiannya tadi yang kalian ungkapkan, mubtada itu isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimah ya, atau lebih dari amil maknawi ya, amil lafzi ya. Kalau khobar isim juga kan, isim yang dibaca rofa yang bersandar pada mubtada. Apakah boleh Bu ketika khobar itu berupa fi'il? Jawabannya boleh, karena khobar di sini ada macam-macamnya, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Pengertian mufrad di sini beda dengan pengertian tadi isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Kalau mufrad dalam hal khobar ya, mufrad ini artinya tidak berupa susunan. Tapi kalau ghairu mufrad nanti berupa susunan atau yang menyerupai atau syibihnya ya. Nah, jadi kalau mufrad contohnya seperti tadi, al-muslimu mujtahidun. Nah,
Jadi al-muslimu mujtahidun ini dia mufrad karena tidak terdiri dari susunan ya khobarnya ya. Terus kalau ghairu mufrad ini ada dua lagi, yaitu khobar jumlah dan syibih jumlah. Kalau khobar jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau syibih jumlah ada jar, majrur dan dzaraf. Nah, jadi di sini bolehkah Bu? Apa itu khobar itu terdiri dari fi'il? Ya, kalimat fi'il. Kita lihat di sini. Ada fi'liyah. Berarti kalau fi'liyah berarti kan fi'il sama fa'il. Jadi di dalam khobar itu ada jumlah lagi ya. Jadi misalnya apa itu Zaidun koma abuhu. Zaidun utawi Zaid ya. Iku, nah kalau dalam kita menerjemahkan secara gandul ya, supaya kita tahu ini mubtada ini khobar. Mubtada Zaidun utawi Zaid iku koma wus ngadeg sapa abuhu bapake Zaid ya. Jadi di sini di dalam khobar ini ada susunan lagi, yaitu susunan apa? Jumlah fi'liyah ya. Ini ada fi'il, ini ada fa'il. Di dalam khobar ada fi'il dan fa'il. Jadi boleh, jawabannya apakah khobar itu boleh dari fi'il? Jawabannya boleh. Ketika khobarnya berupa khobar jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Ada yang ditanyakan lagi? Apakah boleh khobar terletak di depan? Nah, ini jadi biar enggak mubtada terus yang di depan. Sekali-kali mubtadanya juga ngalah ya. Artinya boleh ini ya. Nah, ini kasusnya seperti apa ya? Ketika ada apa itu jumlah ismnya yang diawali dengan jar, majrur atau dzaraf, maka posisi mubtada akan berpindah dan khobar juga ada di depan. Namanya khobar muqaddam mubtada muakhar. Nah, jadi di sini contohnya khobar muqaddamnya itu dari jar majrur. Contohnya fil fasli, misalnya Zaidun. Fil fasli ikut tetap ing dalam kelas Zaidun, ikut tetap ing dalam ya, bukan mubtada. Zaidun utawi Zaid. Jadi ini maksudnya adalah fil fasli di sini itu khobar muqaddam, khobar yang ada di depan, terus Zaidnya ini sebagai mubtada muakhar. Paham tuh? Ada lagi? Pun. Nah, terus ada tambahan lagi di sini yang terakhir, fiil itu tidak selalu mengikuti fa'il. Seperti tadi ya, khobar tidak harus selalu isim, boleh fiil. Jadi nahwu itu suka-suka, artinya kita boleh buat ini, boleh itu, asalkan tahu dasarnya. Kalau di sini fiil boleh tidak sesuai dengan fa'il ya. Kalau fa'ilnya muannas, fiil boleh muzakkar, itu ketika apa? Antara fi'il dan fa'il ada fasl atau pemisah di antara keduanya. Ada di Alfiyah. Tadi kalian juga cari-cari itu ya di Alfiyah. Di situ ada waqad yubihul faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Jadi contoh di sini, contoh ini ya, nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Nah, ini contoh dari fi'il itu tidak sama dengan fa'il. Fa'ilnya bintun. Bintun itu laki-laki atau perempuan? Jadi mu'annas. Atau dia tidak menggunakan tandanya fi'il yang mu'annas, tidak ada apa? Tak tanis, tetap mudzakkar. Jadi ini mudzakkar, ini mu'annas ketika ada fasl atau pemisah. Jadi di antara fi'il dan fa'il ini tidak lagi bersama, tetapi ada pemisah. Jadi fi'il boleh keluar dari ketentuannya. Paham? Fahimtum? Nah, oke. Sudah itu ya. Sudah bisa dipahami.
Untuk tugasnya tadi dikumpulkan. Ya, oke sudah. Kalau sudah, maka kalian bisa membuka di buku paket ya, di halaman itu ada beberapa, itu ada di halaman 95. Silahkan dikerjakan semuanya ya, semuanya sesuai di LKPD-nya masing-masing. Silahkan ditulis di LKPD-nya masing-masing. Halaman 95 di lembar yang tadi. Tulis di sini. Di lembar tadi. Oke, karena waktunya sudah selesai ya, waktunya sudah sudah ganti jam, maka kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Masih semangat? Masih ya, tetap terus belajar dan belajar. Tugas kalian di sini adalah hanya belajar. Semoga menjadi orang yang bermanfaat, orang yang memberi warna di dalam kehidupan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hayya naqtadim hadhihi dirasah bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilal liqa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.